Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Nama saya Danu. Saya hari ini akan berbagi cara lagi nih teman-teman. Hari ini saya akan berbagi cara menginstal SSH, XRDP, dan juga Telnet untuk bisa diinstal di Debian. Nah, sebelum kita mulai menginstal, kita harus pergi dulu ke setting terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk konfigurasi sebentar. Nah, di sini kita akan mengganti network adapternya ya teman-teman. Jadi kita harus mempunyai dua network adapter. Karena nambahin network adapter yang kedua itu kalian pencet tombol add, lalu kalian pencet network adapter dan pencet finish. Tapi karena saya sudah punya, jadi tidak usah. Nah, di sini kita akan setting terlebih dahulu network adapter kedua ini. Jadi network adapter yang pertama itu kita akan setting ke NAT. Jadi jika kita ingin bisa meremote Debian itu dari Windows, ini kita harus mengkonfigurasi network adapternya dulu ya teman-teman. Jadi kita harus punya dua network adapter. Jadi di sini sudah. Untuk network adapter pertama itu bertugas untuk bisa mendapatkan internet dari user. Dan untuk network adapter yang kedua itu bertugas untuk mendapatkan bisa berkomunikasi untuk satu network dengan IP Debian. Jadi simpelnya itu Debian itu bisa komunikasi dengan desktop kita gitu. Jadi kita yang pertama itu di network adapter pertama itu kita pilih NAT karena kita ini berfungsi untuk menyambung ke internet, dan di network adapter kedua kita pilih di custom, terus kita pilih VMnet 1 atau host only. Kenapa kita pilih VMnet 1? Karena nanti di ini kalian tulis ncpa.cpl, lalu kalian ke VMnet network. Di VMnet 1 ini kalian akan menggunakan VMnet 1 ini untuk berkomunikasi dengan IP Debian ya. Jadi nanti kita akan konfigurasi VMnet 1 ini. Setelah ini kalian pencet OK. Nah, setelah itu, sebelum kita menginstal SSH, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu SSH. Jadi SSH itu adalah protokol jaringan yang digunakan untuk login atau remote ke komputer lain secara aman melalui jaringan, biasanya itu internet. Untuk port SSH ini itu menggunakan port 22 ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang telnet juga ya. Jadi telnet itu sering juga digunakan ya untuk meremote Debian. Tapi seiring berjalannya waktu, user mulai tahu kalau telnet itu tidak aman. Karena semua data login atau data komen itu di telnet itu bisa disadap karena tidak ada proses enkripsi gitu. Nah, makanya dari itu muncullah SSH yang merupakan protokol jaringan yang lebih aman, karena SSH ini bisa mengenkripsi data login kita. Jadi itu sejarah singkatnya aja ya. Lanjut kita ke materi lagi. Sekarang kalian ketik di sini itu IPA. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau IP saya itu ada dua ya, yaitu ada INS33 dan INS34. Karena di INS33 itu tadi kita udah set untuk bisa tersambung ke internet, jadi di INS33 ini itu tidak usah kita config lagi karena IP di INS33 ini akan mengikuti IP di internet. Sekarang kita akan fokus ke INS34 ya. Jadi pertama kita akan config ke INS34 ini ya. Jadi caranya itu kita ketik nano terus /etc /network lalu /interface, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita akan menambahkan konfigurasi baru ya teman-teman. Jadi kita ke paling bawah, lalu kita tulis seperti yang di INS33. Tapi sebelum itu kita akan pisahkan terlebih dahulu. Kalian bisa tulis seperti ini.
cek ke network interface. Ini opsional lah teman-teman, kalian bisa tulis, tapi agar bisa lebih mudah kalian tulis saja. Yang selanjutnya kalian tulis seperti yang ada di NS33, yaitu allow, lalu hot plug, lalu ENS34, karena kita akan konfigurasi ENS34. Lalu kita di enter, lalu kita tulis lagi seperti yang di ENS34, yaitu IFS INS34, karena kita di ENS34. Lalu kita tulis iNet. Nah, tapi di ENS34 ini kita akan menggunakan static, bukan DHCP. Jadi kita akan tulis di sini adalah static. Nah, karena iNet ini IP static, jadi kita perlu menambahkan addressnya. Jadi addressnya itu kalian bebas ya. Contohnya saya akan tambahkan addressnya itu 192.168.1/24. Setelah ini kalian tinggal save saja ya teman-teman, yaitu dengan tekan tombol Ctrl X, dan tekan tombol Ctrl X, lalu kita pilih yes, lalu kita pilih enter. Nah, jadi setelah kita tadi mengkonfigurasi di bagian ENS34, kita lanjut untuk restart dulu ya, itunya dengan tulis service, terus networking, lalu restart. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah di restart kalian klik ketik IPA lagi. Nah, di sini di ENS34 ini itu sudah ada IP-nya ya, yaitu 192.168.10.1/24. Setelah kalian menambahkan IP ini, kita akan mulai menginstal SSH ya teman-teman. Sebelum kita menginstal SSH, kita harus memastikan dulu kita sudah ada repository, karena simpelnya Debian ini hanya memiliki satu CD saja. Untuk bisa mendapatkan fitur lain, kita akan mengambil fitur itu lewat internet ya, dengan menggunakan repository. Jadi kalian ketik saja ya di sini, yaitu nano/etc/apt/source list. Nah, di sini kan belum ada ya jadi kalian cara dapat repositorinya itu kalian cari di Chrome, lalu kalian tulis di sini Debian source list repository, seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian masuk ke bagian Debian wiki ini, yang bagian source list. Lalu kalian copy di bagian yang kalian pergi ke source list. Nah, habis itu kalian copy bagian ini. Habis itu kalian Ctrl C. Nah, setelah kalian copy tadi, kalian pergi ke Debian, lalu kalian pergi ke edit, lalu kita paste. Lalu kita klik enter. Nah, setelah ini kalian pilih save, Ctrl X lagi, lalu kita pilih Y, lalu kita enter. Setelah ini kalian ketik apt update, lalu pilih enter untuk mengupdate. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai,
kalian tulis apt install, lalu kita pilih open SSH strip server. Kalian jangan sampai salah nulis ya, karena sekecil apapun kalian salah itu akan berakibat fatal di Debian ini. Lalu kita pilih enter. Nah, kita pilih Y, lalu kita pilih enter. Kita tunggu lagi. Debian akan menginstal SSH. SSH ini akan cukup besar filenya. Nah, setelah selesai, di sini kita akan config terlebih dahulu ya SSH-nya. Caranya yaitu kalian tulis nano lalu /etc /ssh lalu /sshd garis strip to config, lalu pilih klik enter. Nah, di sini kalian ilangin pagar itu di bagian port 22. Nah, di sini kalian ilangin pagarnya, lalu kita cari lagi permit login root. Jadi kita akan ke permit login root. Nah, di permit login ini kalian bisa hilangin pagarnya. Nah, di sini kalian bisa hilangin pagarnya. Lalu di bagian prohibit password ini kalian ganti dengan yes, tulisan yes. Nah, setelah kalian ganti prohibit passwordnya itu menjadi yes, lalu kalian save saja ya. Kalian Ctrl X lagi, habis itu Y, habis itu kita enter. Setelah ini kalian restart dulu ya, dengan tulis sistem ctl lalu restart SSH. Lalu kita coba cek apakah SSH ini sudah running atau belum dengan sistem ctl lagi. Habis itu kita tulis status, habis itu SSH. Nah, sudah running ya. Setelah running seperti ini, kalian pergi ke ncpa.cpl dengan Ctrl R, lalu kalian tulis ncpa.cpl, lalu kita klik enter. Nah, kita akan konfigurasi di VMnet 1 ini. Jadi kita pergi ke properties, kita version. Nah, di sini kalian tulis IP address-nya ini dengan IP address Debian kalian. Jadi awalnya itu kalian akan seperti ini, kalian akan otomatis. Jadi kalian ke use the following IP address, lalu kalian tulis IP address yaitu 192.168.10.2. subnet master diemin aja. Nah, untuk gateway-nya ini kalian pakai IP-nya Debian 10.1. DNS-nya juga pakai IP Debian 10.1. Habis itu kalian klik OK, habis itu klik OK, lalu kalian pilih close. Setelah ini kalian pilih klik cmd, lalu kita coba ping ke IP Debian-nya 10.1. Nah, kalau kalian bisa ping, kalau sudah bisa, kalian sudah bisa nih remote ke Debian-nya di putih. Ya, kita akan coba, kita langsung aja ke putih. Kita cari di sini putih. Habis itu kalian tulis di putih ini apa IP Debian-nya 192.168.10.1. lalu kalian klik open. Nah, di sini kalian klik accept. Nah, kalian sudah bisa nih masuk ke Debian, pilih 1 2 3. Nah, setelah di sini kita akan lanjut ke
Dan setelah ini kita akan lanjut ke XRDP. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu XRDP. Jadi XRDP itu adalah sebuah software open source yang memungkinkan kalian untuk remote desktop ke sistem Linux seperti Debian menggunakan protokol yang namanya itu adalah RDP atau Remote Desktop Protocol. Untuk port XRDP ini adalah 3389. Nah, kita akan langsung menginstal XRDP. Caranya gitu, pertama kita akan tulis apt update terlebih dahulu untuk memastikan Debian itu mendapatkan update yang paling baru. Setelah selesai, kalian tulis di sini adalah apt install XRDP. Besok kalian klik enter, lalu kalian ketik Y, lalu kita enter. Nah, setelah ini kita akan menunggu lagi karena XRDP ini itu memiliki banyak file yang cukup besar untuk diinstal. Jadi kita tunggu sebentar saja sampai dia selesai menginstal semuanya. Nah, setelah kalian sudah menginstal semuanya, setelah sudah selesai, kalian coba cek statusnya XRDP nya dengan cara ketik sistem ctl, lalu klik status, lalu XRDP. Nah, di sini sudah running ya. Setelah sudah running, kalian sudah bisa untuk meremote sistem XRDP di RTP atau Remote Desktop Connection. Di sini kalian klik open, lalu kalian ketik IP address-nya, yaitu 192.168.10.1, lalu kalian pilih connect, lalu kalian pilih yes. Nah, di sini kalian sudah bisa masuk ke Debian-nya. Di sini kalian tinggal tulis username root dan passwordnya password kalian, lalu pilih OK. Nah, di sini kalian sudah bisa untuk remote Debian di Remote Desktop Connection atau menggunakan XRDP. Selanjutnya kita balik dulu ke putih, karena di Remote Desktop Debian ini itu fontnya itu akan terlihat pecah-pecah, makanya itu saya akan kembali ke putih lagi. Nah, selanjutnya di putih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke telnet, atau kita sekarang akan menginstal telnet. Jadi apa sih itu telnet? Telnet adalah protokol jaringan lama sebelum SSH ini populer, yang tadi saya udah jelasin di awal. Untuk port yang digunakan di telnet itu adalah port 23. Beda dengan SSH, telnet ini itu nggak ke enkripsi ya, jadi datanya itu nggak ada pengamanan, jadi telnet ini gampang disadap. Intinya kita akan mulai install telnet ini, yaitu kita akan apt update lagi untuk cross check lagi ya, apakah Debian ini sudah mendapatkan update terbaru. Setelah selesai, kalian lanjut ketik apt install, lalu ketik daemon, lalu open bsd, lalu inetd. Nih, kalian ketik apt install daemon open bsd garis strip of inetd, lalu kita klik enter, kita klik Y, lalu kita enter. Lalu kita tunggu hingga selesai. Setelah ini kita akan konfigurasi terlebih dahulu untuk telnetnya. Jadi kita ketik nano/etc/inetconfig, inetconf.
kalian ketik enter. Di sini kalian cari yang depannya itu, oh di sini belum ada ya. Jadi kalian kalau belum ada, nanti di sini biasanya itu ada ketikan tombol off. Jadi kita Ctrl X terlebih dahulu. Jadi kita sistem CTL dulu, sistem CTL restart inetd, lalu kita klik enter. Habis itu kita coba cek lagi di sini, oh masih belum ada. Berarti kita coba apt install lagi, yaitu telnetd. Habis itu kita klik enter, habis itu klik Y, habis itu enter. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, habis itu kita coba cek di sistem CTL dulu apakah sudah berfungsi, yaitu sistem CTL status, habis itu inetd. Kita klik enter. Oke, sudah running. Selanjutnya kita coba cek di ss min tlnp, lalu garis tegak lurus, habis itu grep 23. Apakah sudah ada? Oke, belum ada. Berarti kita pergi ke nano/etc ke inetd.config lagi. Nah, di sini kan sudah ada nih tulisan off telnet stream tcp no wait root. Nah, di sini kalian hapus di bagian off-nya aja. Jadi kita akan nyalain di bagian telnet stream. Nah, setelah ini kalian simpan aja, yaitu Ctrl X, Y, habis itu enter. Setelah ini kalian sistem CTL lagi, yaitu kita akan restart lagi sistem CTL restart inetd. Setelah ini kita coba cek di bagian SS lagi min tlnp, lalu kita garis tegak lurus grep, habis itu 23, habis itu kita klik enter. Nah, di sini udah ada ya itunya untuk port 23 nya. Nah, jika sudah ada, berarti kalian sudah bisa nih remote di telnetnya. Jadi setelah kalian sudah selesai, ini sebenarnya sudah selesai nih, lalu kalian pergi ke command prompt atau ke cmd, lalu kalian bisa tulis di sini itu. Jadi kita tulis di sini itu telnet berarti 192 atau IP kalian, yaitu 192.168.10.1. Kalian klik enter. Nah, di sini kita sudah bisa login ke Debian. Nah, di sini kita sudah bisa login ke Debian ya. Ini sudah bisa login ke Debian. Oke teman-teman, jadi segitu saja dari saya. Tadi kita sudah meremote Debian dari PuTTY, dari remote desktop connection yaitu XRDP menggunakan remote desktop connection, PuTTY yaitu menggunakan SSH, dan juga command prompt dengan menggunakan telnet. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.